Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada bosan-bosannya dan semakin kita melakukannya semakin haus. Apa itu? Ats-tsana 'ala Allah, memuji Allah. Semakin kita memuji Allah dengan yang sejatinya, kita merendahkan diri kita. Kita membesarkan Allah, artinya kita mengecilkan diri kita. Kita mensucikan Allah, artinya kita ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Ketika kita memuliakan Allah, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Subhanallah. Semakin kita merunduk, tawadhu, berserah diri, semakin diberikan ketenangan hidup. Subhanallah. Disinilah yang disebut dengan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati Anda menjadi lebih tenang. Subhanallah. Mengingat Allah bukan hanya berzikir, membaca Al-Quran. Mengingat Allah bukan hanya mendirikan salat. Tunduk pasrah kepada Allah pada hakikatnya adalah tunduk pasrah kepada aturan dan apa yang semua diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, na'udzubillah min zalik. Kalau kita lupa Allah, disitulah kita merasakan ketidakbahagiaan, kegelisahan, kegundahan. Disitu kita merasakan sesuatu yang hilang, yang sangat fundamental, yaitu kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kita tahu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah As-Salam. Maka logikanya semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mendapatkan As-Salam, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Karena pada hakikatnya sekecil apapun gerakan kita, itu tujuannya adalah kebahagiaan. Maka kebahagiaan adalah tujuan. Kebahagiaan yang sungguhnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan sumber bahagia adalah Allah Azza wa Jalla. Orang yang punya iman, yang punya takwa, ketika dia berdosa, dia merasakan kegundahan, kegelisahan, dan penyesalan yang luar biasa. Subhanallah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kadangkala kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Berdiri, duduk, berbaring sambil nyetir mobil, sambil apapun yang kita kerjakan, sambil bersalawat, merasakan sesuatu. Yang saya rasakan adalah rasa rindu untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta, cinta yang tidak belum bertemu dengan yang kita cintai.
Kita mencintai tapi belum bertemu, ingin sekali bertemu. Subhanallah. Laksana kita sekarang mencintai orang tua kita, dan mungkin kebanyakan kita orang tua sudah wafat. Ayah kita sudah wafat. Atau ibu kita sudah wafat. Subhanallah. Kita kadang kala kangen. Tapi ingat, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Rasa kangen dan ingin bertemu dengan orang tua tentu ada. Tapi yang lebih dahsyat lagi, harusnya rasa kangen untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempalah salawat kita dengan rasa cinta kepada Nabi. Tempalah, didiklah hati kita dengan salawat agar lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat adalah ekspresi cinta. Salawat adalah ekspresi penghormatan. Subhanallah. Bagaimana akan mengekspresikan kalau tidak ada cinta? Bagaimana saya mengatakan I love you, tapi tidak ada love. Susah mengucapkannya. Karena memang pada dasarnya tidak ada cinta. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas berapa kali kita membersihkan tubuh kita, berapa kali kita menggosok gigi kita, berapa kali kita mandi, berapa kali kita dalam satu hari ganti baju. Mungkin semuanya berapa kali mandi, berapa kali gosok gigi, berapa kali ganti baju. Semua mungkin angka itu dalam satu hari tidak sampai 5. Jarang orang satu hari 5 kali gosok gigi. Jarang, kecuali pakai siwak. Kalau siwak mungkin bisa lebih daripada 10 kali. Ya, siwak itu yang kayu itu. Laula an asyukha ala ummati la amartum biswak inda kulli shalah. Rasulullah bersabda, kalaulah tidak beban bagi umatku, maka aku perintahkan mereka bersiwak setiap mau sholat. Bayangkan menghadap Allah, mulut kita nggak boleh bau. Bahkan Rasulullah SAW melarang orang yang mulutnya bau ke masjid. Sebegitunya sempurnanya Islam. Ya. Rasulullah SAW melarang orang ke masjid kalau mulutnya bau. Itu jelas. Oh, dulu mah di zaman Nabi nggak ada jengkol petek dan seterusnya ya. Tapi kalau makan bawang, mulutnya bau bawang. Uh, Kalau kita makan bawang putih, apalagi bawang putih, bawang putih mau bawang merah, mentah-mentah. Nah, ini kebiasaan orang Arab makan mentah-mentah. Kalau bertahap, baunya luar biasa. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW ke masjid. Jadi kalau melihat hadis ini, orang zaman Nabi itu betul bersih-bersih, wangi-wangi, masjid apalagi. Berapa kali Anda gosok gigi? Mungkin di bawah 5 kali kalau kita pakai pasta. Berapa kali Anda mandi? Mungkin di bawah 5 kali. Berapa kali kita ganti baju? Jarang satu hari 5 kali ganti baju. Tapi ingat, jiwa kita, pikiran kita, hati kita jauh lebih cepat kotor daripada badan kita. Maka kita membersihkan diri kita dengan sholat. Membersihkan jiwa dan pikiran kita dengan sholat. Kita membersihkan hati dan pikiran dengan berzikir. Kita tersinggung, dihina orang. Ada menghina kita. Mulai marah. Kita berzikir, astagfirullahaladzim. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada setitik kesalahan bagi engkau ya Allah. Orang yang menghina saya, menfitnah saya, menyakitin saya, itu adalah ujian dari engkau. Karena engkau tidak ada kesalahan setitik pun, pasti di balik ini ada hikmah yang luar biasa. Karena engkau tidak mungkin salah. Subhanallah. Alam semesta serta seisinya, engkau yang mencipta. Kalau engkau yang mencipta,
Engkaulah yang memiliki. Kalau engkau yang memiliki, engkaulah yang mengatur. Dan engkau yang maha baik. Maka apa yang terjadi di sini adalah sudah ketentuan engkau, pasti di dalam ada kebaikan. Sehingga tidak marah lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Segala puji milik engkau. Seluruh pujian. Tidak ada yang tertinggal setitik pun. Semua milik engkau. Maka aku tidak punya pujian ya Allah. Semua pujian milik engkau. Aku dihina memang pada dasarnya saya tidak punya pujian. Jangankan aku ya Allah. Matahari yang begitu indah, gagah, perkasa. Itu tidak punya pujian. Langit dan bumi serta seisinya tidak punya pujian. Hanya engkau yang punya pujian ya Allah. Tidak ada satupun makhluk-makhlukmu yang punya pujian. Segala puji milik Allah. Di situ baru kita mengerti redaksi Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah sajalah kita bisa merasakan ketenangan hati. Ketika kita disakiti, dihina, kita marah manusiawi. Tapi bagaimana durasi kemarahan itu bisa kita reduce sehingga jiwa kita cepat pulih. Bagaimana ketika kita dihina, hati kita sudah mulai kotor, jiwa kita mulai kotor, kita akan membalas itu semuanya dengan sumpah serapah dan mengumpat, mencaci maki, kita tahan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita berzikir, maka jiwa kita jadi bersih. Kebersihan jiwa itulah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang betul-betul tenang. Disitulah tujuan kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Saya duduk begini, kemudian saya berubah lagi begini. Mungkin kaki kita tadinya di masjid nekuk, kemudian kita selonjoran. Tadinya kita di masjid begini, kemudian kita menyandar. Tadinya saya peci begini, saya rubah lagi begini. Gerakan sekecil apapun, itu tujuannya supaya kita senang, happy. Subhanallah. Anda kadang-kala ke mall, ke pasar. Terus ada, kita ngeliat tas. Mak-mak nih, ngeliat tas. Murah, cakep, lucu, unik. Ih, cakep banget. Murah sekali. Kalau harganya 20.000 berandai-andai. Tapi lucu nih. Anda mau beli. Walaupun di rumah ada tas. Jadi Anda membeli itu karena untuk membahagiakan. Tapi ingat, belilah berdasarkan kebutuhan. Bukan berdasarkan keinginan. Berarti apa yang Anda lakukan itu supaya membahagiakan. Saya ngantuk. Perjalanan naik mobil. Berhenti, saya beli kopi. Supaya saya nggak ngantuk. Jadi ada sesuatu yang kita tuju. Cuma satu, yaitu senang. Nggak ngantuk pun kita kadang-kadang ngopi. Supaya enak, kasih susu nih kayaknya. Jadi tujuan sesungguhnya adalah kebahagiaan. Dan sumber bahagia adalah Allah. Sumber bahagia adalah Allah. Maka ketika kita lihat teks-teks Al-Quran dan hadis, siapa yang mengejar ridha Allah, dia dikasih surga. Dan surga adalah the last destination. Tujuan akhir kita. Disitulah ridha Allah. Radiyatan maradiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Anda mencintai Allah, Allah mencintai Anda. Kita mencintai dan dicintai. Mengejar ridha Allah.
Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang aku cintai. Wadkhuli jannati, masuklah dalam surga. Bapak Ibu kalau yang belum pernah ke masjid yang ini nih, ya, Masjid Al Husna nih yang belakang saya nih. Di sini yang pas di sini nih yang saya tunjuk sekarang nih, ya. Di sini ada surah Al Fajr dari atas sampai bawah. Ini ada surah Al Fajr dari atas sampai bawah. Di sini ditulis surah Al Fajr. Saya baca itu, masya Allah, berlinang air mata. Al-Quran ini. Itu tujuan kita adalah menuju kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka surga selalu dikaitkan ke Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta cintamu. Ya Allah, minta juga surgamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya, yang abadi-abadi. Nah, di dunia ini, gerakan apapun yang kita lakukan, itu sebetulnya untuk kebahagiaan. Supaya kita bahagia, supaya kita lebih enak. Gerakan sekecil apapun. Nah, berarti tujuan manusia itu mencari kebahagiaan. Kebahagiaan hakikatnya adalah menuju kepada Allah. Semua jalan yang menuju ridho Allah, itulah jalan kebahagiaan yang sejatinya, yang sungguh-sungguh. Semua maksiat sesungguhnya adalah menyengsarakan kita. Nah, kemarin kita sudah bahas sampai walladzi nafsi biyadih, demi yang menggenggam jiwaku. Ini sumpah Allah, sumpah Rasulullah SAW. Kalaulah sebuah kaum tidak ada dosanya, maka dihapuskan semua oleh Allah, digantikan dengan sebuah kaum yang berdosa beristighfar, kemudian Allah mengampuninya. Maka manusia sehebat apapun pasti punya salah, pasti punya dosa. Karena di dalam dirinya ada hawa nafsu. Ini hadis sahih yang kemarin sudah kita bahas. Orang yang soleh, dia merasa dirinya tidak soleh. Orang yang baik, merasa dirinya belum baik. Orang yang sholatnya bagus, ketika dia takbir, mau sholat, jangan-jangan sholat saya tidak diterima, harus baik ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia pelan-pelan supaya diterima. Rasakan rasa bersama Allah. Orang yang mau merasa sholat sudah bagus, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya kan abudu. Salat itu bukan setoran hafalan. Salat itu adalah komunikasi rasa. Komunikasi dengan Allah dengan rasa. Subhanallah. Dengan rasa. Salat itu bukan gerakan dan hafalan. Bukan. Salat adalah komunikasi kita dengan Allah. Dan gerakan dan ungkapan-ungkapan itu hanyalah gambaran sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ini. Jadi kita salatnya tidak boleh terserah saya ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Allahu Akbar. Maka ketika kita salat, apakah ada rasa? Bagi orang yang Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahman. Bagaimana Anda salat begitu? Walaupun hafal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrahim, ya karena bukan begitu salat. Anda rasakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Pakai rasa, subhanallah. Itu. Karena di situ kebahagiaan yang sesungguhnya. Subhanallah. Kita dekat yang maha-maha bahagia. Itu Allah. Assalam, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Subhanallah. Maka ketika kita merasakan kedekatan dengan Allah yang benar, maka kita akan merasakan kedamaian. Betapa banyak orang sholat ribut dengan pasangan hidupnya, ribut dengan anaknya, padahal setelah sholat. Ini dipertanyakan. Setelah sholat, duh, aduh, duh, berkeluh kesah. Di atas itu, ngomel, di atas itu marah, di atas itu ngamuk-ngamuk. Allah, kenapa kamu habis dia begini, habis ini begini, habis dia begini, habis ini dia beginin saya.
Qimmatul adab tajahuluka an qarilil adab. Perilaku akhlak yang mulia, adab yang paling tinggi ketika kita mampu mengabaikan orang-orang yang tidak punya adab. Subhanallah. Tarkul jawabi alal jahili jawab. Tidak merespon perilaku orang bodoh adalah respon yang paling baik. Jadi kalau kita diam, itu adalah perilaku yang terbaik. Orang ngomong, ngomel, kita diam, tenang. Itu adalah qimmatul adab. Adab yang tertinggi ketika kita mampu mengabaikan orang-orang yang tidak punya adab. Jangan malah ketularan. Orang ngomong gini, perilaku orang begini, tidak perilaku orang begini, perilaku orang begini. Ingat, tidak semua perilaku orang, tidak semua perkataan orang harus kita respon lebih dalam lagi. Tidak semua perilaku orang, tidak semua perkataan orang harus kita pikirin. Belum merespon, mikir aja nggak boleh. Subhanallah. Ini Al-Quran yang berbicara, bukan saya. Kalau perkataan saya buanglah ke laut, tapi perkataan Allah dan Rasulnya, subhanallah. Mari kita melihat apakah iya seperti itu. Ketika kita disuruh berzikir oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, ketika disuruh kita berzikir pada Allah. Itu sungguhnya Allah sayang sama kita. Sayangnya di mana? Sayang supaya kita dapat kebahagiaan. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, zikir yang banyak. Di situ kebahagiaan karena saya sayang sama kamu. Sama saya cinta kamu. Subhanallah. Oh, kita perhatikan Bapak Ibu, kita disuruh sholat. Itu karena Allah cinta kita. Bukan Allah butuh sholat. Ada orang sholat, nggak ngaruh. Allah tidak terpengaruh dengan orang sholat dan nggak sholat. Mau sholat kayak nggak sholat kayak. Allah tidak bertambah kemuliaan karena orang tidak sholat. Allah tidak mulia gitu. Nggak ngaruh. Anda tidak sholat, Allah rugi. Anda rugi. Anda yang rugi. Kita tidak sholat, kita yang rugi. Maka kita disuruh berzikir, ayo berzikir, ayo berzikir. Zikir yang banyak, bukan yang zikir yang sedikit. Ya alladzina amanu dzikrullaha katsiran. Sebanyak-banyaknya supaya kita mendapatkan sebanyak-banyak kita berzikir supaya dapat kebahagiaan. Subhanallah. Lihat ini, lihat. Kita kalau naik bus, naik pesawat, pertanyaan saya, dikasih tahu tujuannya nggak? Dikasih tahu. Kita naik bus kemana nih? Udah tahu. Saya naik pesawat di gate sekian, gate sekian. Udah tahu. Jadi ketika kita jalan, itu tahu tujuannya. Itu adalah metodologi Al-Quran. Allah ngasih tahu gitu, bahwasanya kita itu berpuasa la'alakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ini outcomes, tujuan akhir. Rasulullah SAW dihina, diomongin, jangan ente pikirin kira-kira gitu bahasa Al-Qurannya. Nah, ini bahasa saya, bahasa Al-Qurannya. Fasbir ala ma yakulun. Hai Muhammad SAW, sabar terhadap apa yang mereka ucapkan. Kalau bahasa Betawinya, ngomong apa kek? Nah, bahasa Betawinya. Sabar. Wasabbih. Bertasbih. Bihamdi Rabbika. Tasbih, tahmid. Tasbih, tahmid. Tidak pernah ketukar. Tahmid, tasbih tidak ada. Ini kapan-kapan kita bahas, tapi ini harus kajian intensif 2 jam. Gimana sih bertasbih yang sebetulnya? Arti tasbih itu apa? Sehingga kadang-kadang kita bertasbih nggak ada kualitas sekarang nggak punya subah 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 hamdah 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 apa itu habis bertasbih ribut habis bertasbih keluar masjid sendal nggak ada apa ke sendal ini aja haram gosok namanya kalau nyolong sariqah sabih bertasbih bihamdi rabbika qabla tulu'a syams sebelum terbit matahari wa qabla ghurubiha sebelum
terbenam matahari. Wa min ana al-lail, di tengah-tengah malam Anda juga bertasbih. Fasabbih, bertasbih. Wa atrafan nahar, dari ujung-ujung hari, ujung-ujung siang. Subhan. Ini maksudnya adalah pagi dan sore. Di ujungnya, siang hari, ujungnya ya sore. La'allaka tardo. Dikasih tahu tujuannya. Tujuannya Anda supaya happy. La'allaka tardo. Supaya Anda happy. Bayangkan, ini Nabi Muhammad SAW dihina, caci maki, difitnah. Wah, Anda berzikir, bertasbih supaya happy. Jadi happiness itu adalah tujuan. Karena kebahagiaan itu semuanya Allah. La'allaka tardo, supaya Anda ridho. Ikhlas. Ini perintah Allah. Tapi sekarang yang terjadi adalah kita diomongin orang, wih respon, apalagi di WA grup ribut, wih, akhirnya Anda curhatnya kepada sosial media, gantilah status, status di WA, di Facebook, di Instagram, di Allah Akbar. Sibuk sana sini, klarifikasi. Woi, saya nggak begitu. Woi, saya nggak begitu. Woi, ngapain? Yang tadi saya bacakan adalah surat Toha ayat 130. Wah, ini kadang-kala kita salah. Bukankah Allah sayang sama kita? Saking sayangnya, disuruh kita banyak berzikir. Cinta-cinta banget Allah. Kemarin saya dari Mentawai pulang di airport sendirian saya. Delay pesawat. Ya kalau pesawat delay sejam boleh. 2 jam lebih. 3 jam. Allah. Ya saya hanya inilah yang terbaik. Keep smiling. Yang ngatur Allah. Tiba-tiba depan saya ada anak kecil nangis. Wah, wah. Ya kalau satu nggak apa-apa. Yang satu sudah bisa jalan nangis, yang satu masih orok nangis. Saya berzikir baca, ya Allah, nangis. Saya ikut nangis karena saya melihat sesuatu itu dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis Bukhari dan Muslim. Anak kecil yang satu lari sana lari sini dipegang sama bapaknya. Kan gitu kan. Saya ngeliat aja Allah Akbar. Dia nggak mau tahu mau jalan mau sini. Sementara di situ ada kabel. Saya lihat ini ya Allah. Bapaknya benar sih. Kalau dicolok-colok itu kabel colokan apa listrik yang nyetrum. Ya benar orang tuanya ngelarang. Karena orang tua lebih pintar daripada anak umur 3 tahun. Yang satu lagi nangis. Dia nggak ngapa-ngapain hanya dalam gendongan anak. Itu di airport wah, nangis. Tapi ketika oh ini salah, ini salah. Tapi ketika dalam pelukan ibunya, tadinya dipegang sama bapaknya, nangis. Pegang ibunya, kemudian disusui, dia tenang. Saya dalam hati saya, "Ya, berzikir. Kenapa begitu? Ini dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab. Waktu itu Rasulullah SAW dilihat oleh Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab cerita bersama tawanan-tawanan. Jadi ada beberapa orang tawanan di hadapan Rasulullah SAW, tawanan perang. Ya habis perang itu kan crowded. Tiba-tiba ada seorang perempuan. eh, Dia lagi kehilangan anaknya. Kehilangan anak bayang. Dia panik, nangis. Kehilangan anaknya. Karena kan lagi ya habis perang, ada rombongan, ada tawanan. Wih, jadi suasana lagi. Akhirnya anak itu ketemu. Huh, wah senangnya sekali. Ya namanya, ya saya bukan ibu-ibu. Ibu-ibu bisa merasakan gimana yang dirasakan oleh ibu tadi. Jadi dia kebingungan, panik melihat mencari anak-anak kecil itu. Karena ternyata ketemu. Itu wajah tersebut ketemu. Ah, dia peluk. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat itu dikaitkan dengan Allah. Jadi biasakan, ini namanya meta level reflection, pelajaran ini. Melihat sesuatu, kita refleksikan buat diri kita, ini pasti ada pesan Allah buat saya. Nah, ini pesan ini karena beliau Rasul diomongin kepada orang-orang.
Omongannya ekstrim banget. Omongan Rasulullah SAW ekstrim yang nggak bisa masuk akal kita. Tapi ini benturan Allah. Sampai saya nangis. Kenapa? Saya lihat anak itu nangis. Apa kata-kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, menurut kalian bagaimana ada anak kecil dalam genggaman ibunya? Mungkin tegakah dia melemparin dalam api? Itu kan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kehilangan anak aja dia panik. Masa sudah di tangan ibunya kemudian dilempar? Ini dahsyat Rasulullah. Manusia jenius Rasulullah SAW. Tega nggak kalau dilempar? Ini hadis Bukhari Muslim yang saya ceritain. Akhirnya para sahabat menjawabnya, demi Allah, nggak mungkin seorang ibu tegang lempar anaknya ke dalam api neraka. Baru Rasulullah SAW bersabda, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwalidiha. Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu kepada anak ini. Subhanallah. Kita ini punya ibu kita menyayangi kita. Bayi tadi ngamuk, kemudian dalam pelukan dia tenang. Bukankah kita kalau dalam pelukan Allah, itu kita merasakan ketenangan. Masalahnya kita berzikir tanpa ilmu. Jadi tidak mendapatkan ketenangan. Allah, marilah kita banyak berzikir mendekatkan diri pada Allah. Di situ kebahagiaan kita. Betapa banyak orang punya harta, mobilnya mewah, rumahnya besar, ribut dalam rumah tangga. Betapa banyak orang yang cantik, suaminya ganteng, gagah, ribut dalam rumah tangga. Hartanya ada, cantik iya, duitnya apa, suaminya ganteng iya, pinter iya, harta ada, ribut. Jawabannya satu, itu tanda dari jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ingat Allah itu lebih sayang. Maka saya melihat itu ya, ya langsung zikir ya, 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 ya Allah, astagfirullah. Saya ingin dapat kebahagiaan laksana bayi dalam dekapan ibunya. Dia jadi tenang, yang tadinya nangis tidak. Dan anak yang tadi lari-lari dipegang oleh ayahnya, orang tuanya, gitu kan? Saya ingat, maka larangan itu karena di dalamnya ada bahaya. Subhanallah. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini manfaat buat kita semua. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok kita akan ketemu kembali. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.